dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Nah, sesuai dengan judul khotbah saya, inilah nilai yang kita perlu bangun di dalam komunitas. Yang pertama, bertekun di dalam pengajaran. Dalam bahasa Ibrani, bertekun itu adalah amats, yang berarti kuat, gigih, atau tekun. Ya, tapi dalam konteks Alkitab, bertekun juga sering diterjemahkan dalam kata Ibrani adalah kafah, yang berarti menunggu dengan sabar atau berharap dengan tekun. Bertekun artinya serius, artinya fokus dan persistensi. Jemaat mula-mula mereka serius membangun kehidupan rohani, bukan hanya mentalitas mujizat, bukan hanya ingin cepat dan instan, tetapi mereka belajar menunggu dengan sabar. Ya, jemaat mula-mula bisa menunggu apa? Karena mereka bertekun. Saya mau saudara seperti juga bertekun. Ada amin? Kalau kita dengar khotbah sampai kita buka Facebook, sampai kita perhatikan orang punya status, tidak bertekun, saudara tidak fokus. Ya, makanya di gereja ini kita menurut saudara, ya, untuk bisa mencatat. Kenapa? Karena mencatat buat kita jadi fokus. Waktu saudara pulang ke rumah, saudara bisa cek baik, oh betul ayat-ayatnya. Oh ini Pak Pendeta tadi salah ayat nih. Saudara bisa cek kembali, saudara bisa luruskan. Oh ya betul seperti ini. Kenapa? Karena itu buat kita menjadi semakin fokus. Ya, atau mungkin sambil khotbah main catur. Oh ada saudara. Atau main game. Ya, itu perlu pertobatan 2 kali berarti. Jadi penting sekali untuk kita bisa bertekun di dalam pengajaran, bertekun dalam firman Tuhan. Suatu kita dalam rumah Tuhan, ya, kita perlu untuk semakin tekun di dalam Tuhan. Bertekun artinya menunjukkan hati yang mau belajar. Nah, untuk belajar itu dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati nggak mungkin bisa belajar. Ya, jujur saya sekarang ini lagi bergumul. Saya lagi belajar, ya, bagaimana masuk di sosial media, di usaha, di produk digital. Ya, bagaimana ini belajar, saya lihat bagaimana orang punya teknik, bagaimana bisa memiliki aset digital, bagaimana bermain dengan forex, dengan saham. Saya belum masuk, tapi saya sudah baca-baca. Ya, saya belum invest uang di situ, tapi saya sudah mulai. Oh ini begini. Nah, saya punya target nanti berapa tahun ke depan begini. Harus belajar. Ya, nah kelebihannya kita kalau di Kupang kita nggak ada mentor untuk hal begitu. Ya, kalau di Jawa ya ada mentor dan mereka buat seminar itu hampir setiap minggu dan kita bisa belajar. Ya, tapi karena tidak ada, ya jangan itu menjadi hambatan. Kita perlu untuk terus belajar. Ya, untuk belajar sekali lagi butuh kerendahan hati. Ya, tapi kalau kita rendah hati, kita akan belajar ketekunan. Semuanya katakan bertekun. Bertekun. Amin. Ini kata bukan kata yang enak, tetapi kalau saudara mau bertumbuh, kita perlu bertekun. Amin. Saudara mau kenal Tuhan? Amen. Bertekun. Saudara mau berhasil? Bertekun. Saudara mau diberkati? Bertekun. Ya, saya beri kesaksian buat saudara. Saya punya satu usaha namanya interior. Ya, saya kerjasama dengan satu tukang untuk kami membuat interior. Ya, saudara tahu 4-5 bulan ini tidak ada pesanan. Tidak ada pesanan. Ya, saya tanya, kenapa kok sepi sekali sih? Ini kok Tuhan, kita tidak kurang berdoa, kita tidak kurang mengakuan iman, ya. Tapi saya terus bertekun. Ya, saya bertekun, saya tetap posting, ya. Orang-orangnya ini saya hubungi, saya tanya, Bapak Ibu di mana? Rumah perlu itu. Saya tawarkan, saya bertekun. Sudah tahu 4-5 bulan tidak ada pesanan. Buat saya itu rugi banget gitu loh. Ya. Tapi karena ketekunan saya buat, ya, akhirnya di bulan November itu Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan buka jalan dan hasil yang seharusnya bisa dapat 6 bulan itu bisa Tuhan tutup dalam 1 bulan. Kenapa? Ada ketekunan. Jadi suatu kita bertekun, saudara akan lihat hasilnya. Ya, penting sekali itu kita terus bertekun, apalagi di dalam Tuhan. Saudara mau bertumbuh harus bertekun. Mau lepas dari dosa, bertekun. Ya. Kenapa? Karena untuk bisa menang dengan hal itu semuanya perlu namanya ketekunan. Ada amin? Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Kita sama-sama di 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita perlu persekutuan dia seorang dengan yang lain. Ya, perhatikan kata persekutuan ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, makna dari ayat ini adalah seperti ini. Persekutuan yang benar hanya bisa terjadi saat kita ada di dalam terang.
Maksudnya apa? Kita sudah bertobat. Persekutuan yang sejati yang kita bisa nikmati hanya bisa terjadi kalau kita sama-sama hidup di dalam terang. Baca ayatnya, ya. Dibilang kita dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak bisa bersekutu. Kenapa? Levelnya beda, ya. Kalau kita masih suka dengan dosa, agak susah untuk kita bersekutu. Kenapa? Tidak dalam frekuensi yang sama. Yang satu mau maju mengenal Tuhan, yang satu yang masih menikmati dosa, nggak bisa. Ya, makanya perlu sekali namanya apa? Hidup baru, hidup dalam pertobatan. Kita tidak bisa bersekutu kalau kita masih tinggal di dalam dosa kita. Persekutuan yang benar itu membawa penyucian, itu mengaktifkan darah Yesus, sehingga darah Yesus bisa menyucikan kita dari segala dosa. Ya, kalau kita mungkin berteman dengan teman kita yang masih hidup dalam dosa, please, itu bukan persekutuan kita bilang, itu pertemanan. Tidak bisa dibilang fellowship. Ya, fellowship, persekutuan yang sebenarnya itu yang bisa terjadi kalau kita hidup sama-sama di dalam terang. Kenapa? Maksudnya kita mau sama-sama maju untuk mengenal Tuhan. Makanya di Ibrani ditambahkan seperti ini, ayat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mau persekutuan yang kuat dan bukan yang dangkal, bukan hanya di permukaan, bukan hanya bertemu seminggu sekali, tapi kita mau ada kedalaman satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita. Kita mau dari kedalaman kedekatan itu kita bisa saling mendukung, saling menasihati, saling menegur, dan saling membangun satu dengan yang lain. Semakin kita dekat dengan seseorang, untuk kita ngomong, aduh bro, tadi kok punya baju seperti ini, itu lebih enak. Tapi coba saudara tidak punya hubungan, saudara betul, biasa, kita justru kenal dia, ya. Tapi kalau kita kenal, kita dekat, aduh, sister, tolong itu tadi kok punya rok itu kurang begini. Kita ngomongnya enak, kenapa? Ada kedekatan, betul tidak? Ya, kita ngomong tuh negurnya lebih sebagai keluarga, sebagai saudara. Ya, tapi kalau kita nggak punya kedekatan, ya, kadang-kadang ya sudah biasa, biar Tuhan yang tegur dia. Ya. Nah, ini yang saya kata, makanya kita harus perlu bangun. Kita perlu bangun kedekatan satu dengan yang lain. Amen. Jadi persekutuan hanya bisa terjadi suatu kita ada di dalam terang. Kalau kita hidup dalam kegelapan, itu bukan persekutuan, ya. Tapi waktu kita ada di dalam terang, kita bersekutu dan kita bilang apa? Darah Yesus menyucikan. Maksudnya apa? Waktu kita terbuka, saling sharing, dia terbuka, dan waktu kita saling mendoakan, disitulah darah Yesus bisa di-apply dan bisa menyucikan dari segala dosa yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, konteks dalam ayat ini adalah mereka selalu berkumpul untuk melakukan perjamuan kudus. Ya, nah perjamuan tidak terbatas hanya setiap bulan saja, tetapi bisa dilakukan juga setiap hari sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amen. Jadi mungkin saudara ada mengalami sakit penyakit dan saudara mungkin beli roti anggur sendiri dan buat perjamuan di rumah, tidak apa-apa. Kenapa? Ada prinsipnya. Setiap hari mereka memecah roti. Atau mungkin hamba Tuhan datang dan bikin perjamuan, tidak apa-apa. Ya, ada prinsip firman Tuhannya. Bahkan kita bilang apa? Setiap hari mereka mengambil perjamuan, ya. Tapi jangan mengkultuskan perjamuan, ya. Jangan bilang, oh inilah yang menyembuhkan saya. Bukan, ya. Ada beberapa gereja mereka mengkultuskan perjamuan, ya. Sampai akhirnya apa? Perjamuan bisa jadi Tuhan, ya. Kalau bukan karena perjamuan saya nggak akan sembuh. Itu cuma media, cuma alat, ya. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Tetapi suatu kita mengambil itu, kita mengingat kembali, kita memperingatkan pengorbanan Tuhan bahwa semuanya apa? Sudah selesai di atas kayu salib. Dan suatu kita mengambil itu, kita mengambil kehidupan. Ada elemen kehidupan yang masuk dalam diri kita, itulah yang menyembuhkan dan menyehatkan kita. Ada amin? Amin. Oke, yang keempat, yang kita cepat. Berkumpul untuk berdoa. Doa adalah napas orang percaya. Iya. Ini harus menjadi prioritas kehidupan kita, ya. Melalui doa kita dekat kepada Tuhan, melalui doa kita mengenal Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, dan melalui doa juga kita bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan kita suatu kita berdoa, kita dikuatkan dan kita bisa berjalan di dalam
kuasa Tuhan ya. Jadi ini satu elemen saya katakan kita perlu bangun ini bersama-sama sebagai satu jemaat, bagaimana kita bisa kuat di dalam berdoa, berkumpul untuk berdoa. Saudara kunjungan ke rumah orang, doakan. Saudara datangi orang, doakan ya. Bukan karena agamawi, bukan karena kebiasaan, tapi menjadi gaya hidup ya, di mana kita berada kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semuanya katakan berdoa. Berdoa. Ya, yang kelima, saling memiliki. Sense of belonging ya. Kisah Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ya. Ini bukan berarti saudara bisa ambil barangnya orang dan pakai ini punya saya ya. Saudara main ke teman, ini motor saya pinjamin 2 bulan ya. Tidak bisa ya. Bukan itu maksudnya ya. Bukan berpikir barangmu ya, istrimu istriku. Oh bukan ya, jangan salah menerjemahkan ayat. Oke, ini maksudnya bagaimana kita belajar untuk berbagi ya. Ada rasa yang mana kita saling memiliki, menunjukkan kepedulian dan bertindak di dalam kasih. Ada rasa memiliki sehingga pada saat orang lain dapatkan promosi atau mendapatkan berkat, kita sama-sama bersuka cita. Iya. Ya. Suatu ada yang ulang tahun, kita sama-sama senang. Ya. Suatu ada yang dapat promosi, ada dapat motor baru, kita yes. Haleluya, kita bilang. Saudara bilang, kenapa harus dia Tuhan? Kenapa tidak saya Tuhan? Saudara tidak iri. Kenapa? Kenapa saudara iri? Saudara tidak melihat itu keluarga. Di dalam keluarga, kalau ada orang yang diberkati, kita ikut senang semua. Itu namanya memiliki, rasa memiliki. Ya. Dan itu kita perlu bangun di dalam gereja. Kalau ada orang